Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman, khususnya yang mau gadai BPKB di Pegadaian. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada rencana mau menggadaikan BPKB di Pegadaian, nah kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana caranya dan apa saja sih syarat dan motor tahun berapa yang bisa digadaikan ya. Nah, apakah motornya harus dibawa atau tidak? Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Nah, jadi untuk langkah yang pertama ketika kita mau menggadaikan BPKB di Pegadaian, tentunya kita tidak hanya membawa BPKB saja, tetapi ada persyaratan lain yang harus kalian siapkan ya agar pengajuan pinjaman uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB kalian bisa disetujui. Nah, untuk langkah yang pertama untuk menggadaikan BPKB di Pegadaian, tentunya kalian harus menyiapkan persyaratannya terlebih dahulu. Nah, untuk persyaratan yang pertama yaitu BPKB yang asli ya teman. Nah, BPKB ini harus sesuai dengan kendaraannya seperti nomor mesinnya, nomor angkanya, dan sebagainya. Jadi BPKB-nya harus yang asli ya teman karena akan dicek oleh petugas pegadaiannya. Nah, untuk yang kedua yaitu kalian harus membawa fotokopi KTP beserta yang aslinya ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kalian harus memiliki slip gaji ya. Nah, jika kalian seorang karyawan, misalkan kalian kerjanya di pabrikan tentunya memiliki slip gaji ya. Nah, bagaimana jika kalian tidak memiliki slip gaji? Misalkan kalian usaha kerjanya itu jualan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian jangan khawatir ya. Kalian bisa menggantinya dengan surat izin usaha atau surat izin perdagangan. Nah, tetapi untuk pedagang yaitu minimal usahanya sudah berjalan selama 6 bulan ya. Nah, kalau belum mencapai 6 bulan, maka itu tidak bisa mengajukan pinjaman uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Nah, untuk yang keempat yaitu kalian harus membawa kendaraannya ke kantor Pegadaian. Nah, kenapa harus dibawa? Nantinya kendaraan ini akan dicek ya, akan disesuaikan dengan BPKB yang kalian bawa sesuai atau tidak ya. Jadi seperti itu ya teman. Nah, pokoknya harus dibawa kendaraannya ke kantor Pegadaian. Nah, minimal kendaraan yang bisa digadaikan di Pegadaian untuk saat ini minimal tahunnya itu tahun 2020 ke atas ya teman. Nah, jika kendaraannya itu di bawah tahun 2020 itu tidak bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan motornya itu di tahun 2010, 2018, 2019 itu sudah tidak bisa ya teman untuk sekarang ini. Jadi setiap tahunnya itu nanti ada perbedaan ya. Jadi akan terus diupdate untuk masalah minimal kendaraan yang bisa digadaikan di Pegadaian. Nah, jadi tidak semua kendaraan bisa digadaikan ya BPKB-nya di Pegadaian. Nah, jadi intinya untuk kendaraan di tahun 2020 itu bisa digadaikan ya di Pegadaian. Nah, terus jika kalian sudah melengkapi persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, nah kalian nanti tinggal datang saja ya ke kantor Pegadaian terdekat di kota kalian. Nah, jadi harus di kota kalian ya sesuai dengan alamat di KTP domisili KTP ya. Nah, misalkan KTP kalian domisilinya Jakarta, ya kalian harus menggadaikan BPKB-nya di Jakarta, tidak bisa di kota lain. Jadi harus sesuai dengan domisili KTP-nya ya. Nah, jadi untuk kantor Pegadaian itu sudah ada di semua daerah atau di semua kota ya, karena ini kan perusahaan BUMN ya. Nah, karena perusahaan BUMN ini hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang tunai. Jadi untuk di semua kota itu sudah hadir untuk kantor Pegadaiannya ya. Jadi kalian itu harus datang ke kantor Pegadaian sesuai dengan domisili. Nah, jika teman-teman sudah datang ke kantor pihak Pegadaian, nah kalian tinggal masuk saja ke kantor Pegadaiannya, nanti kalian minta nomor antriannya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian itu akan diminta untuk mengisi formulir. Nanti kalian isi saja untuk formulirnya ya. Nah, setelah itu kalian nanti akan diajak untuk mengecek kendaraannya teman-teman. Nah, mengecek kendaraan ini untuk disesuaikan dengan BPKB-nya sesuai atau tidak. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk nominal pinjamannya itu melihat dari kendaraannya teman-teman. Semakin bagus kendaraannya, tahunnya masih baru atau masih muda, nah maka pinjaman yang akan diberikan kepada kalian oleh pihak Pegadaian itu bisa besar ya teman. Jadi seperti itu. Jadi besar atau tidaknya pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian itu tergantung dari kendaraannya ya teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu tidak bisa menentukan pinjamannya ya. Misalkan kita ingin meminjam 10 juta sedangkan kendaraannya itu tidak sesuai dengan harga yang kalian minta ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi pihak Pegadaian yang menentukannya.
Nah, untuk tenornya itu baru kita yang bisa menentukannya ya, mulai dari 12 bulan atau 1 tahun dan sampai 3 tahun. Nah, seperti itu. Nah, untuk bunganya lumayan cukup ringan ya, tidak besar-besar amat ya. Pokoknya sangat rekomendasi banget ya bagi kalian yang ingin pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Nah, jadi kalian bisa mengikuti cara-cara yang saya berikan di video ini ya. Nah, jadi intinya nggak usah khawatir jika misalkan kalian tidak di ACC. Nah, tinggal tanyakan saja sih ke petugasnya kenapa untuk pinjaman di Pegadaiannya tidak di ACC, teman. Nah, biasanya sih yang tidak di ACC itu karena kendaraannya ya, teman. Nah, minimal 5 tahun pembuatannya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus lanjut ke masalah pencairannya ya, teman. Nah, nanti untuk pencairannya itu akan cair jika sudah disurvei ke rumah ya, teman. Nah, misalkan sudah dicek nih kendaraannya, nanti kan ada survei ke rumah ya. Nah, nanti ada pihak Pegadaian akan survei ke rumah. Nah, setelah itu nanti akan dikonfirmasi bahwa pengajuan pinjamannya di ACC dan akan cair ya. Nah, tapi kalian harus tahu ya, untuk pencairannya itu tidak cair di hari itu juga. Nah, kita harus menunggunya lagi ya, teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja ya, teman, untuk pembahasan masalah gadai BPKB di Pegadaian ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.